terbang malam dari India menuju arah ke selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasul tinggal di lingkungan pondok pesantren rasanya Pak Khairul. Luar biasa melihat anak-anak saya ini yang di depan ini tertib semua. Ya, anak-anak yang perempuannya cantik-cantik, yang laki-lakinya ganteng-ganteng, duduknya seperti duduk anak soleh dan solehah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau bukan di bawah pimpinan Bapak Khairul Saleh ini, saya kira enggak seperti ini mungkin. Ini luar biasa. Saya melihat hari ini dewan gurunya kompak semua. Alhamdulillah. Sudah sering saya kesini Pak, hari ini lebih luar biasa rasanya. Anak-anaknya kompak, kemudian dewan gurunya hadir semua kecuali yang tidak hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidna ilman nafi'an wa razukna fahman nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata terhormat saya tumpangkan daripada yang dahulu tadi Pak, mengingat waktu Pak. Kita tidak lama-lama, cuaca sudah mulai semakin panas. Anak-anak saya yang depan ini kalau nanti terlalu lama dia berpanas-panasan, zalim saya kepada anak saya ini nanti. Saya tidak mau menzalimi anak-anak saya ini. Jadi insya Allah acara ini kita potong-potong saja, tidak kita uraikan secara mendetil, secara panjang lebar. Kita ambil yang poin-poinnya saja. Nanti ya kita melihat situasi dan kondisi anak-anak kita dalam cuaca yang panas di bawah terik matahari. Bagaimana anak-anak panas? Panas? Jujur ngomongnya. Panas apa enggak? Panas. Alhamdulillah masih bisa merasakan Pak. Panas. Kita disuruh berpanas-panas di pagi ini. Kalau kata orang kesehatan ini vitamin D ya Bu ya. Vitamin D sehat tulangnya kalau kita panas. Apalagi kalau musim corona malah disuruh berjemur pagi-pagi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku yang kami banggakan dan kami sayangi. Pada kesempatan ini ada beberapa tujuan kita memperingati kelahiran Nabi. Paling tidak pada pagi hari ini ada 3 tujuan kita. Bagi yang mau mencatat nanti silakan.
Kalau tidak dicatat aja di dalam memorinya, di dalam otaknya, di kepalanya. 3 tujuan kita memperingati kelahiran Nabi. Yang pertama, untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya tanya kepada anak-anakku semua, sekarang ini siapa yang paling kamu idolakan di dunia ini? Silakan jawab. Siapakah orang atau manusia yang paling kamu idola? Idola itu apa itu, Pak? Digemari ya, Pak ya? Yang paling digemari, yang paling kamu kagumi lah gitu kira-kira. Siapa kira-kira menurut kamu? Ada yang bisa jawab? Pasti masing-masing punya idola, betul? Nah, siapa di antaranya? Silakan. Siapa? Hah? Siapa? Ada? Masa nggak ada? Hah? Siapa? Orang tua paling diidolakan? Atau guru-guru yang di depan ini ada yang paling diidolakan? Alhamdulillah. Siapa? Oh, Pak Ono, Masya Allah. Alhamdulillah, Pak Ono luar biasa. Ini paling diidolakan oleh anak-anaknya. Ya Allah, nggak salah lagi. Dia memang seorang ustadz ini, Masya Allah. Kukira tadi Pak Ustadz Alamsyah tadi. Iya. Jadi nggak salah kita mengidolakan Ustadz Ono, Ustadz Alamsyah, tidak salah mengidolakan yang lain. Tapi yang lebih kita idolakan, yang lebih kita kagumi, yang lebih kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad mencintai kita sebagai umatnya. Dia sayang kepada umatnya, dia mencintai umatnya. Kalau kamu mengidolakan artis, dia belum tentu kenal dengan kamu. Betul Pak? Betul? Kalau kamu mengidolakan bintang film, dia belum tentu kenal dengan kamu. Contoh, kamu mengidolakan Lesti misalnya. Kenal Lesti? Di mana kamu kenal? Paling di YouTube. Iya kan? Paling di YouTube. Kenalkah dia sama kalian? Kenalkah dia sama kamu? Tidak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita idolakan beliau karena beliau sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Pernah pada suatu kali anak-anak, ini bukti beliau sayang kepada kita sebagai umat. Dengarkan baik-baik. Tak kala beliau menghembus napas yang terakhir meninggal dunia, apa yang terucap dari mulutnya bukan Aisyah istrinya, bukan Khadijah istrinya, bukan Aminah ayah ibunya, bukan Fatimah anaknya, tapi yang beliau ucapkan, yang beliau katakan, ummati, ummati, ummati. Umatnya yang beliau sebut tak kala beliau mau meninggal dunia. Begitu sayangnya Nabi kepada kita, sehingga dia berkata dalam sebuah hadisnya, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba, kata Rasulullah. Setiap umatku pasti masuk surga. Masuk? Mau masuk surga? Maka jadilah umat Nabi Muhammad. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Siapakah orang yang enggan masuk surga? Ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga? Beliau menjawab,
man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat, siapa yang patuh menjalankan ajaran Islam ini, maka itulah orang-orang yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang ingkar, yang tidak patuh, yang melawan ajaran agama Nabi Muhammad, yang menentang ajaran agama Nabi Muhammad, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Kalau enggan masuk surga, masuknya kemana? Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku yang kami banggakan. Jadi, maka dengan itu tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak kenalkan nama ibunya, nama bapaknya, nama istrinya. Saya kira sudah kenal semuanya dengan Ustadz Alam Shah ini biasanya. Nah, jadi sudah tahu semua. Nah, sekarang kita lanjut. Yang kedua, tujuan kita memperingati kelahiran Nabi ini adalah meningkatkan mutu ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau selama ini kita melakukan ibadah sholat misal masih bolong-bolong, tahu bolong-bolong? Ya, kadang sholat, kadang kalau istilah kami di kampung Pak, kayak ayam gadis bertelur. Kadang-kadang bertelur, kadang tidak. Kadang-kadang sholat, kadang enggak. Dengan kita memperingati kelahiran Nabi, maka kita akan berusaha untuk meningkatkan mutu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Anak-anakku yang Bapak cintai, salah satu ibadah yang paling menentukan nasib kita, apakah kita nanti masuk surga atau ke neraka, salah satunya adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu kalau boleh saya katakan, kalau ibarat orang buka rekening di bank, ya, itu harus ada ATM, betul nak? Kita mau dapat bantuan, ada ATM. ATM itu ada nomor PIN-nya, iya kan? Ada nomor PIN-nya. Nah, kalau nomor PIN-nya nggak hafal, kira-kira bisa nggak diambil uangnya di ATM? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Maka harus hafal nomor PIN-nya. Nah, sekarang kalau kepengen kamu masuk surga, harus hafal nomor PIN-nya. Apa nomor PIN-nya? Ini simak baik-baik. Nomor PIN-nya kalau bisa dihafal dan diamalkan. Yang pertama, nomor PIN itu 2 4 3, saya ulangi, 2 4 4 3 4. Apa maksudnya itu? Salat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib, isya. Nah, kalau ada nomor PIN ini, begitu kita tekan tombolnya, akan terbuka semua apa yang telah kamu amalkan di alam dunia ini. Terbuka semua amal-amal yang lainnya. Karena kata Rasulullah, as-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Jadi kita memperingati kelahiran Nabi ini, bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan mutu ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tujuan kita memperingati Maulid Nabi ini adalah untuk meningkatkan semangat jihad fi sabilillah. Jihad di sini jangan diartikan menyandang senjata, menembak musuh, tidak.
Jihad artinya bersungguh-sungguh. Apa arti jihad? Bersungguh-sungguh. Kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, itu sudah berjihad. Bersungguh-sungguh dalam ibadah, itu juga sudah jihad. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu sudah jihad. Anak-anakku sekalian, jadi maka dengan itu, bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari. Ketahuilah anak-anakku semuanya, dengan ilmu hidup jadi mudah. Betul? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan iman hidup jadi terarah. Betul? Dengan seni hidup jadi indah. Itu loh kamu ingat itu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Coba lihat, sama ada orang berilmu cari uang dengan orang mencari uang dengan otot, dengan tenaga. Sama apa tidak? Tidak. Seorang manajer, seorang insinyur duduk di atas kursi goyang, kursi berputar, dalamnya AC, tempat yang teduh, sejuk, gajinya 10 juta bahkan sampai 20 juta satu bulan. Kerjanya di bawah tempat yang teduh. Seorang dokter, apalagi dokter spesialis, ya, satu kali dia periksa, cuman periksa saja, ditanya berapa? 150.000. Mudah apa susah cari uang? Mudah kalau dengan ilmu. Seorang buruh yang kerja dari pagi sampai sore, gajinya berapa? 100.000. Peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore, gajinya 100.000. Itulah orang tua kita. Itulah bapak kita yang tidak menginyam pendidikan yang tinggi, sehingga dia berusaha dengan tenaga, dengan kekuatan, sampai-sampai dia kalau merokok pun cari harga rokok yang murah, kalau makan pun cari makanan yang tidak begitu enak. Ada uang 100.000, ada uang 10.000, dia tabung untuk anaknya sekolah. Betul? Itulah perjuangan orang tua untuk kalian semua. Agar apa? Agar anaknya berubah nasibnya, tidak seperti dia. Agar anaknya jadi lebih baik daripada dia. Biarlah aku nggak tamat SD, kata ayahnya. Biar aku nggak tamat SMP, asal anakku sampai sarjana. Begitulah doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka dengan itu, pantaskah kita sebagai anak mengkhianati orang tua kita? Tentu tidak. Bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua kita? Tentu kita dengan belajar yang sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Wa man kasala kasara. Siapa yang pemalas pasti rugi. Ada yang pemalas di sini? Gak ada. Semuanya rajin. Kalau orang pemalas bolos, betul. Tapi di sini nggak ada kan? Nggak ada. Yang bolos itu di luar sana. Sini nggak ada. Ya. 3 hari yang lalu Pak Alamsah, kebetulan saya sedang nempel ban motor di depan kantor KUA. Lewatlah di sana lebih kurang 4 anak. Saya tahu itu anak SMA. Jadi pas nampaknya dia itu mau berhenti di situ, tak mau acara apa saya nggak tahu. Jadi saya bilang, mana kalian? Nanti saya telepon Pak Alamsah. Dia ngomong gitu. Saya lihat wajah saya, mungkin dikira saya nggak kenal begitu mungkin. Nanti saya telepon Pak Alamsah, dia langsung berangkat. Entah kemana dia menuju ke arah ke sana. Jam 10 siangnya, kebetulan saya mengarah ke sana, ketemu dia. Dari sana balik ke sini, entah nyampai ke sekolah atau tidak saya nggak tahu. Jadi anak yang suka bolos, anak yang sering tidak masuk sekolah,
itu nggak bakal dapat ilmu. Makanya harus rajin belajar. Kalau bisa ditulis di pintu kamar kamu itu, apa tulisannya? Tiada waktu tanpa belajar, tiada waktu tanpa menuntut ilmu, tiada waktu tanpa membaca. Ini dalam kamarnya apa? Kalau melihat di dalam kamarnya itu dia main HP. Nauzubillahi min zalik. Gak kan dapat ilmu kalau kamu. Apalagi yang dilihat itu game online. Anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Kemudian ada 5 tugas pokok Rasulullah. Kalau tadi tujuan kita ada 3, sekarang ada 5 tugas pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Yang pertama, tugas pokok daripada Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Betul? Memperbaiki akhlak manusia. Berarti pada waktu itu Nabi kita dilahirkan di lingkungan akhlak yang tidak baik. Nabi kita dilahirkan di lingkungan orang-orang yang tidak berbudi, yang tidak tahu etika, yang tidak ngerti akhlak. Saat itulah Nabi kita dilahirkan di muka bumi. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang Bapak sayang, kenapa akhlak itu yang pertama yang harus Nabi rubah, yang harus Nabi perbaiki? Karena ketahuilah anak-anakku sekalian, nilai manusia itu terletak kepada akhlak dan budinya. Betul? Nilai manusia terletak kepada akhlak dan budinya, bukan terletak kepada gantengnya, bukan pula terletak kepada cantiknya, bukan terletak kepada gemuk atau kurusnya. Betul? Tapi nilai manusia itu terletak kepada budinya. Ini yang harus kamu ingat. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya kepada teman, betul? Baik akhlaknya kepada ibu bapak guru, betul? Sopan dia kalau bicara dengan gurunya. Kalau anak yang seperti ini pastilah disayangi guru. Akhlak yang dibawa oleh Nabi kita adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan itulah yang harus kita teladani dan kita contoh. Dalam hadis yang lain dikatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang sempurna iman, maka perbaikilah akhlaknya. Buya Hamka, seorang profesor Buya Hamka, pernah membuat sebuah pantun. Apa kata Profesor Buya Hamka? Dek ribui runduk lah padi. Ini bahasa Padang nih, Bu. Dek ribui runduk lah padi, dicupak Sultan Tumanggung. Kalau hidup tidak berbudi, duduk tegak kemari tanggung. Nan kuri undi, nan merah sagu, nan elok budi, nan rancak baso. Lain mengerti. Nggak bisa bahasa Minang, tapi paham kan? Jadi budi itu sangat menentukan siapa diri kita. Ya? Jadi manusia itu terletak nilainya kepada budinya. Kalau seekor kerbau atau sapi, di mana letak nilainya? Hah? Dagingnya. Semakin gemuk dia semakin mahal. Semakin kurus semakin
murah harganya. Ya. Nah, tapi kalau manusia tidak, manusia nilainya terletak kepada budi dan akhlaknya. Maka dengan itu, jaga akhlak kamu, jaga budi pekertimu, jaga etikamu. Bagaimana etika seorang anak terhadap guru, etika seorang anak kepada orang tua, itu harus kita jaga dengan baik. Kalau sekarang ini Bapak Ibu melihat anak-anak kita dipengaruhi oleh berbagai informasi, ya, yang mereka tonton kadang-kadang, Masya Allah, ya, asal mereka buka HP, apalagi sekarang ini musim HP Android, apa namanya itu, ya, bermacam-macam informasi ada di sana, ya, mulai daripada informasi yang positif, apalagi informasi yang negatif. Makanya tidak jarang terjadi berbagai kriminalitas, ya, terjadinya berbagai perbuatan-perbuatan tercela yang tidak terpuji. Kadang-kadang, ya, masih di bawah umur sudah ada yang hamil duluan. Auzubillahi min dzalik. Ada kemarin, nggak usah kita sebut namanya, baru naik kelas 2 SMP. Sekarang sudah keluar dari sekolah, sudah hamil duluan. Ini akibat pergaulan bebas. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anak saya. Ingat anak-anak, la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jauhilah olehmu zina, karena zina itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Perbuatan yang menjijikkan. Coba bayangkan, jangankan berzina, mendekatinya saja diharamkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Allah. Bagaimana dikatakan mendekati zina? Tadi sudah dinyanyikan oleh Ustadz Alam Shah tadi. Berdua-duaan di tempat yang sunyi, antara suami, antara laki-laki dengan perempuan, ya, itu sudah mendekati zina. Itu aja ukurannya. Berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sunyi. Ingat, ketiganya setan. Betul? Kalau setan sudah masuk, tempatnya sepi, kesempatan ada. Wah, apa yang terjadi? Terjadilah di situ. Makanya adik-adikku perempuan, sadarlah kamu nak. Jangan mau digombali oleh laki-laki hidung belang nih. Ya, jangan mau. Ini diajak, yuk kita main ke bawah pohon sawit, lah mau aja diajak. Ayo kita ke pinggir pantai, udah mau aja. Rugi kamu. Harga dirimu mahal nak. Mahal. Kalaulah harga dirimu udah diambil oleh laki-laki, maaf, nggak ada nilainya lagi harga dirimu itu. Nggak ada hargainya lagi kamu. Maka jagalah baik-baik. Ya, mahkota yang paling indah yang ada kepada dirimu tuh, jagalah baik-baik. Ya. Kamu adalah orang yang paling disayangi oleh orang tuamu. Tapi kalau sudah kamu terlibat, apakah itu narkoba, apakah itu minuman keras, apakah itu perzinaan, maka hancurlah harapan orang tua kepada kita sebagai anak. Kemudian anak yang laki-laki, ingat, sebentar lagi kamu akan menjadi bapak, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kamu akan menjadi pemimpin dari kaum perempuan, maka harus persiapkan dirimu menjadi anak, menjadi orang yang baik, menjadi bapak yang baik, nanti bisa memimpin kaum perempuan. Untuk menjadi pemimpin tidak mudah, harus dibekali dengan ilmu, iman, dan takwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mau ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Allah, serulah, ajaklah, didiklah, bimbinglah, ajarlah manusia itu menuju jalan Tuhanmu, sabili rabbika, dengan menuju jalan Tuhanmu. Dengan cara apa Nabi mengajak? Bil hikmah wal mau'izah. Ini tugas kita Pak sebagai ibu bapak guru. Bil hikmah, dengan cara arif dan bijaksana. Ini tugas kita. Kita mengajak anak kita ini menuju jalan kebaikan. Hindari kekerasan. Apalagi antara anak-anak. Jangan kita melakukan kekerasan terhadap teman kita sendiri. Kita senasib, sepenanggungan. Tidak ada berkelahi, bermusuhan, tidak benar. Apalagi kamu sudah berani melawan guru, sudah berani meninju guru. Maaf, guru adalah ganti ayah kita di rumah, ganti ibu kita di rumah. Melawan guru sama dosanya melawan kepada orang tua. Jadi maka dengan itu ya, kita sebagai dewan guru, mari kita membimbing anak kita dengan cara, dalam Al-Quran dikatakan, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Tugas kita mendidik, tugas kita membimbing dengan cara apa? Dengan cara lintalahum, yaitu dengan cara lunak lembut. Dengan cara lunak lembut. Nah, kita mendidik anak kita. Kenapa? Kalau kita bersikap keras, kalau kita berhati bengis, lan fatu min haulik, mereka akan menjauh dari sekeliling kita. Tapi ada juga Bapak Ibu, ada anak ini tidak bisa dididik dengan lembut. Dia harus dengan keras. Betul tidak Pak? Harus dengan cara keras. Kalau lembut malah kita diinjaknya, nauzubillah. Jadi perlu juga sekali kayak Pak Trisno tadi. Saya dengar suaranya ngeri, saya dengar. Tapi itu mungkin mulutnya aja mungkin ya. Kamu maju ke depan, udah saya putar lehermu. Masya Allah. Ya. Pemanasan ya. Kalau gitu nggak berhasil ya. Emang kayaknya ada juga anak-anak yang harus diomongkan kayak gitu. Tapi yakinlah kalau Pak Trisno hatinya baik kok. Cuman omongnya aja untuk mentertibkan anak, ada gregetnya gitu tadi itu. Saya yakin ini Pak Trisno ini luar biasa ini. Ya. Jadi maunya harus kayak gitu kan. Kalau enak, inilah kumpul. Nggak ada lari semua mungkin. Tapi dengan cara tadi, wah langsung anak-anak bertindak ya, semuanya kumpul diam, masya Allah. Ini perlu kayaknya. Bukan apa? Bukan keras tapi tegas. Tegas itu penting Pak. Sebagai seorang guru kita harus tegas. Ya? Bukan semena-mena Pak. Kalau semena-mena salah. Kita tegas tapi bukan semena-mena. Terukur apa yang kita lakukan. Marah silakan kita marah tapi terukur. Ya? Sehingga anak-anak patuh dengan apa yang kita perintahkan. Jadi Al-Quran mengajarkan kayak gitu. Ya? Kita diajarkan bagaimana anak-anak kita ini ya dilakukan, diperlakukan dengan cara lunak, lembut, dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, waktu semakin panas ini Pak. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, tugas pokok Rasulullah itu adalah sebagai pemberi rahmat dari sekalian alam. Jadi Nabi kita itu dilahirkan oleh Allah ke alam dunia ini adalah menjadi rahmat ya, dari seluruh alam, bukan aja manusia. Makanya Bapak Ibu, tidak ada nikmat Allah yang terbesar di alam dunia ini selain dari nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada artinya iman, tidak ada artinya Islam, tidak ada artinya nilai-nilai
istilah yang lain kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat terbesar adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat dari sekalian alam. Rahmat. Kemudian yang keempat, tugas pokok Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan, sebagai contoh tauladan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah menjadi tauladan bagi kita. Ya. Beliau orangnya baik kelakuannya terhadap musuh, apalagi kepada teman. Terhadap musuh, saya ceritakan sedikit anak-anak. Pernah pada suatu kali Nabi itu dia pulang dari peperangan, dia tertidur di bawah batang pohon kayu yang sangat rindang. Kecapean, datanglah seorang laki-laki yang bernama Daksur. Siapa namanya? Daksur. Dia membawa pedang. Pedang itu sudah terhunus, sudah siap menebas batang leher Nabi. Ambilnya pedang, ya Muhammad, siapakah yang sanggup menahan pedang ini dari leher engkau? Dikata si Daksur kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia tidak takut, dia hanya ada Allah. Apa dikatakan? Tidak ada yang sanggup menahan pedang ini di leherku kecuali hanya Allah. Mendengar kalimat Allah, gemetarlah tangannya si Daksur, terlepas pedangnya. Lalu pedang diambil oleh Muhammad. Lalu Muhammad berkata, ya Daksur, siapa yang sanggup menahan pedang ini dari leher engkau? Coba bayangkan. Apa jawab Daksur sambil menggigil, sambil ketakutan? Tidak ada yang menahan pedang ini ya Muhammad kecuali engkau memaafkan aku. Akhirnya pedang itu diserahkan kembali kepada Daksur. Wahai Daksur, ambil pedang pulang. Coba kalau kalian sudah dibuat seperti itu. Tadinya mau dihunus pedang, mau ditebas, sekarang pedangnya kamu dapat, kira-kira gimana? Kamu tebas tak leher orang itu? Mungkin selesai, Ibu. Nah, ini akhlak Rasulullah. Ini contoh akhlak Rasulullah. Jadi kalau orang buat jahat dengan kita, kita tetap berbuat baik. Satu lagi, pada suatu kali Nabi ini pergi sholat maghrib ke masjid, melewati rumah orang Yahudi. Setiap Nabi lewat diludahi. Allah. Diludah Nabi, bayangkan. Marahkah Nabi? Tidak. Dibalaskah oleh Nabi meludah? Tidak. Diludah oleh Nabi, kena pipinya dihapus dengan tangan. Nabi berangkat ke masjid sholat maghrib. Pada suatu kali orang itu tidak ada lagi meludahi Nabi. Ditanya oleh Nabi kepada istrinya, oh kemana itu orang yang meludahi saya itu? Udah kehilangan, kata Nabi. Apa jawab istrinya? Ya Muhammad, sekarang dia sedang sakit keras. Sakit keras, kena demam corona. Mendengar berita dari istrinya, Nabi habis sholat maghrib bergegas pulang. Sampai di rumah, ya Aisyah, siapkan makanan, saya mau pergi jenguk orang sakit. Aisyah menyiapkan satu ikat pisang dan sedikit buah kurma. Nabi bawa itu menuju ke rumah orang yang meludahi Nabi tadi. Sampai di rumahnya, tok tok tok, Nabi ketok pintu. Nabi tidak baca salam karena dia bukan orang Islam, orang Yahudi. Lalu keluarlah istrinya. Kemudian bapak yang meludahi tadi, dia terbangun dari tidurnya. Dia menggigil ketakutan. Dia mau lari lewat pintu belakang. Dikira Nabi mau bunuh dia. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai si fulan, diamlah di situ. Tenang aja, aku bukan datang membinasakanmu. Aku bukan datang untuk membunuhmu. Tapi aku datang ingin menjengukmu. Aku dapat kabar kamu dalam keadaan sakit. Barulah laki-laki tadi tenang. Dia duduk, kemudian Nabi masuk ke dalam rumah membawa makanan. Sampai di sana, apa kata orang Yahudi ini? Ya Muhammad,
Sudah 15 hari saya sakit. Satupun keluargaku belum datang menjengukku. Tapi engkau ya Muhammad, setiap lewat di sini aku ludahi. Tapi engkau yang duluan datang menjengukku. Alangkah baiknya budimu Muhammad. Alangkah bagusnya akhlak Muhammad. Mulai hari ini aku masuk agamamu Muhammad. Bayangkan, orang masuk Islam bukan karena diteror oleh Nabi, tapi karena akhlak Rasulullah. Inilah yang harus kita contoh. Contohlah akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kalau kita mencontoh akhlak Nabi, kita akan selamat hidup kita dunia dan selamat hidup kita di akhirat. Yang terakhir, tugas pokok Rasulullah itu adalah memberi syafaat kepada umatnya. Ingatlah anak-anakku sekalian, satu-satunya Nabi sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari 25 Nabi, hanya satu Nabi yang diizin Allah untuk beri syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat di padang mahsyar nanti, di mana lantainya timah panas, matahari sejengkal di atas kepala, umatnya dalam keadaan kehausan, kerongkongan rasa terbakar karena haus, kemudian perutnya rasa mau putus karena kelaparan. Pada saat itu Nabi menangis melihat umatnya yang sedang kelaparan dan kehausan. Nabi sujud Nabi di atas mahsyar itu, di atas timah panas tadi. Dia sujud kepada Allah dengan sujud yang lama. Datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, apa yang terjadi? Kenapa kau sujudnya terlalu lama? Angkat kepalamu, kata malaikat Jibril. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud ini sebelum Allah mengabulkan permintaan. Apa yang kau minta kepada Allah ya Muhammad? Kata malaikat Jibril. Aku mohon kepada Allah, izinkan aku memberi minum umatku di atas telapak tanganku. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Nabi Muhammad sujud mohon kepadamu ya Allah untuk memberi minum umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk memberi minum umatnya dengan telaga Kausar namanya. Telaga Kausar itu semua umatnya diberi minum di atas telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sangat sayang, sangat cinta kepada kita. Dialah orang yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Nah, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sayang dan mencintai kita. Jangan takut kita jadi umat yang terakhir. Insya Allah kata Rasulullah bahwa umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga sebelum umat-umat Nabi yang lainnya. Jadi umat-umat Nabi yang lain minggir, belum boleh masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu hendaknya meniru, mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun profesi dan tugas kita, sebagai anak, sebagai siswa, sebagai murid, tirulah, ya, teladanilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, terakhir kami ingin berpantun sedikit. Mau dengar pantun nak? Tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, Nabi kita dilahirkan di muka bumi. Kelahiran beliau di kota Mekah, membawa Islam agama yang suci. Cakap. Di hari lahirnya Nabi alam gembira, matahari memancar gilang gemilang. Kelahiran beliau membawa sejahtera, menabur rahmat dan kasih sayang. Satu lagi, terakhir. Mari kita peringati kelahiran Nabi untuk dijadikan suri tauladan. Walaupun ditentang bertubi-tubi, namun Islam tetap kita tegakkan.
Cakap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mempertahankan iman dan akidah kita sampai akhir hayat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hendak duo pantun seiring, pantun yang terakhir. Sungguh indah kota Mekah, tempat orang menunaikan ibadah haji. Cukup sekian dari saya, dengan salam saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih ada anak-anakku. Aku udah mau lari tadi. Disuruh baca doa. Siap? Baik, kita doa dulu. Mudah-mudahan acara ini berkahi oleh Allah. Semuanya angkat tangan, tundukkan kepala. Ala hajini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah agama kami ini ya Allah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Iman kami ya Allah sebagaimana imannya orang mukmin. Hidup kami ya Allah sebagaimana hidupnya para ulama. Niat kami ya Allah sebagaimana niatnya orang yang ikhlas di jalan-Mu ya Allah. Amal kami sebagaimana amal orang yang saleh di sisi-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kayakan kami dengan ilmu ya Allah. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia ya Allah. Muliakan kami dengan takwa ya Allah. Jombangkan kami dengan kesehatan. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kayakan anak-anak kami dengan ilmu ya Allah. Hiasilah diri anak-anak kami ini dengan akhlak yang mulia ya Allah. Muliakan anak-anak kami dengan takwa ya Allah. Jombangkan anak-anak kami dengan kesehatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, beri kami rezeki ya Allah. Dengan rezeki itu ya Allah kami dapat hidupi keluarga kami dengan tenang ya Allah. Dan sebagiannya kami infakkan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Dekatkan kami kepada yang baik-baik ya Allah. Jauhkan kami dari segala kejahatan dan kesesatan. Amin. Rabbana waj'alna muqimus shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.